Shalom saudara dan saudariku terkasih, selamat datang di channel Ayat-Ayat Kasih. Pada saat ini, kau dan aku telah berada di penghujung hari. Hari yang panjang ini telah kita lewati. Juga ada bermacam-macam pekerjaan yang kau dan aku telah selesaikan. Pagi ini ketika kita bangun, ada beberapa rencana terbayang. Gambaran tentang pekerjaan, aktivitas yang akan kita lakukan, dan juga orang-orang yang akan kita temui. Ada 1-2 hal yang membutuhkan perhatian dan berjalan sesuai dengan rencana. Tapi pada hari ini, ada juga yang terjadi di luar rencana kita yang harus kita hadapi. Saudara dan saudariku terkasih, relakan hari ini berakhir. Syukuri segala hal yang sudah terjadi dan nikmati persekutuan dengan Allah dalam waktu istirahatmu malam ini. Malam ini, ayat-ayat kasih akan membacakan satu perikop dari Kejadian 4 ayat 1-26, Kain dan Habil, dan keturunan Kain, Set, dan Enos. Cerita Kain dan Habil adalah salah satu kisah paling terkenal di dalam Alkitab. Kisah epik tentang 2 bersaudara, di mana akhirnya satu saudara membunuh yang lainnya. Pembunuhan pertama yang terjadi di dalam sejarah dan tercatat di dalam Alkitab. Ketika Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, Habil mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, yang mempresentasikan bagian terbaik yang bisa dia persembahkan. Tentu saja, saudara dan saudariku, Habil pasti ingin persembahannya diterima oleh Tuhan. Ketika Allah mengindahkan persembahan Habil, tetapi tidak dengan persembahan Kain, lalu hati Kain sangat panas dan mukanya menjadi muram. Saudara dan saudariku terkasih, ketika segala sesuatu yang kita lakukan tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan, respons akhir kitalah yang akan menentukan apa yang akan terjadi di depan. Kita telah belajar dari Kain dalam hal merespons kejadian yang tidak sesuai seperti yang dia harapkan. Apapun yang terjadi padamu hari ini, saudara dan saudariku, berhasil atau gagal, responsmu lah yang menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Allah ada bersamamu, menopangmu dalam setiap senang dan susahmu. Bersama Allah, kau dan aku punya kuasa untuk melawan segala yang jahat, dan pada akhirnya menerima kehendak Allah dalam hormat dan ucapan syukur. Siapkan dirimu, saudara dan saudariku, dan terima firman-Nya untuk menemani waktu istirahatmu malam ini. Kejadian 4, Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain,
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Keturunan Kain, Set, dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dan dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. Bagi Henok, lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehujael, dan Mehujael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, "Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat." Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya." Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan.
Membaca sebuah silsilah keluarga adalah membaca sebuah sejarah. Ada kalanya sejarah menjadi membosankan ketika sejarah tersebut tidak mempunyai ikatan makna dengan diri kita. Tapi dengan mengetahui bagaimana seseorang hidup di masanya, apa saja yang dia lakukan, yang kita bisa lihat pada saat ini, apa saja yang dia lakukan yang bisa kita lihat dampaknya pada saat ini, serta bagaimana orang tersebut hidup, mampu membuat kita belajar akan hikmat dan didikan dari mereka yang telah belajar banyak tentang hidup daripada kita. Kita menjadi manusia yang lebih berhikmat, lebih bisa menyikapi setiap persoalan yang ada dengan lebih dewasa. Kejadian 5 ayat 1-32 adalah salah satu catatan silsilah yang pertama kali ditulis di dalam Alkitab. Silsilah ini berisikan nama-nama dari 10 orang, yaitu Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, dan Nuh. Ayat pertama menyebutkan bahwa Adam, manusia itu, tidak diperanakkan, melainkan diciptakan oleh Allah, sesuai dengan rupa Allah sendiri. Perikop ini menyebutkan tentang kelahiran sekaligus kematian, kecuali kematian Henok yang tidak dicatat. Diceritakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, karena ia telah diangkat oleh Allah. Tidak disebutkan dengan jelas bagaimana Henok hidup bergaul dengan Allah. Sebuah ciri-ciri yang tidak disematkan bersama-sama dengan nama-nama yang lain yang ada di dalam silsilah ini. Henok memberi contoh bahwa mereka yang bergaul dengan Allah memiliki hidup yang berkenan kepada Allah dan mendapatkan kesempatan istimewa untuk bersama-sama dengan Allah. Di saat waktu istirahatmu sekarang ini, saudara dan saudariku, setelah kau melewati setiap karya dan kerja pada hari ini, izinkan dirimu untuk diam dan melepaskan segala beban yang sudah kau lewati. Biarkan Allah memberimu kelegaan, bersekutu dan bergaul dengannya seperti yang baik Dia maupun kau juga rindukan dalam waktu istirahatmu saat ini. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku, atur napasmu, dan biarkan firman Allah yang ayat-ayat kasih bacakan ini menghantarkanmu dalam tidur malam ini. Kejadian 5 ayat 1-32. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun.
setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi ketika Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, "Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan." Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Di penghujung hari ini, kembali Allah dalam kerahmatannya mengundangmu untuk beristirahat, kemudian mengakhiri hari yang telah Dia beri ini, supaya kau bisa menyambut besok dengan semangat dan tenaga yang baru. Malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu perikop dari kitab Kejadian. Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Kejahatan manusia dan riwayat Nuh. Nama Nuh mempunyai arti penghiburan, seperti yang dikatakan oleh Lamek ayahnya dalam Kejadian 5 ayat yang ke-28. Dan memang begitulah keadaannya. Nuh menjadi penghiburan karena hidupnya, ketika orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mempunyai kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan semata-mata,
sehingga memilukan hati Tuhan. Nuh menjadi orang yang tidak serupa dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh bergaul hidup dengan Allah, benar dan tidak bercela. Saudara dan saudariku terkasih, di penghujung hari ini, kamu mungkin merenung-renungkan apa saja yang terjadi di dalam hidupmu sepanjang hari ini. Kau mengingat orang-orang yang kau jumpai dan pertemuan-pertemuan yang kau hadiri. Adakah satu dua hal yang mengusik hatimu, yang mengajakmu untuk menjadi serupa dengan dunia, yang menjauhkanmu pada kehendak Allah? Kita manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Kita mengerti dan bisa memilah. Kau dicintai, kau berharga, dan kau tidak sendiri. Pejamkan matamu, saudara dan saudariku. Atur napasmu, dan biarkan firman Allah yang ayat-ayat kasih bacakan ini menghantarkanmu dalam tidur malam ini. Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Kejahatan manusia dan riwayat Nuh. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya.
Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya, aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian firman Tuhan padamu dan padaku malam ini, saudara dan saudariku. Allah mengasihimu selalu, tak lekang oleh waktu.